Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini, yaitu di sini saya bukan bermaksud menghubungi Bapak dan Ibu, tetapi di sini saya hanya berbagi pengalaman yang mana yang telah saya pelajari selama di modul 1.4. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya positif. Jadi pada kesempatan ini saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar untuk membangun supaya bagaimana kedepannya sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang menjadi impian oleh para orang tua. Nah, kemudian konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebijakan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol manusia. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya beranjak ke yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, kita ketahui bersama bahwa di perubahan paradigma belajar itu kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini kita ketahui ada 6 item. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu di sini pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid itu bisa belajar sesuai dengan kodratnya berdasarkan tahap perkembangan usianya yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata murid bisa belajar sesuai dengan kodratnya. Jadi Bapak Ibu, murid itu di dalam kelas kita harus mengetahui kodratnya itu seperti apa. Nah, kodrat itu ada 2. Ada yang namanya kodrat zaman dan ada yang namanya kodrat alam. Nah, kalau kodrat zaman itu dia mengikuti sesuai perkembangan zaman sekarang ini. Sedangkan kodrat alam yaitu yang mereka bawa sejak dari lahir. Nah, itulah untuk penjelasan tentang perubahan paradigma belajar. Nah, lanjut. Merubah paradigma, jadi kita diharapkan di sini kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan yang namanya teori kontrol. Ya. Nah, menurut Stephen R. Covey, prinsip confederate leadership mengatakan bahwa, jadi dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi, yang di sini dikatakan bahwa kita sendirilah yang merubah dirinya kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda bisa melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini orang lain tidak bisa merubah tingkah laku kita selain diri kita sendiri.
stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Orang melihat bahwa kebutuhan yang kita butuhkan itu semuanya sama. Tetapi pada teori kontrol semua orang itu sebenarnya berbeda. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Kita contohkan sebagai guru, semua guru sama, tugasnya mengajar. Padahal yang intinya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap guru itu beda-beda cara mengajarnya. Mungkin orang lain melihat dia mengajar hanya di dalam kelas, seperti itu. Jadi orang dia semuanya sama. Nah, di saat guru lain hanya mungkin belajar di luar kelas sambil bermain, pendapatnya orang kok dia hanya bermain di lapangan, itu kan bukan belajar. Tetapi dengan cara begitulah mereka melakukan pembelajaran. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan pernah kita samakan bahwa kita itu sama dengan orang lain. Jadi kita berusaha bagaimana memandang orang lain itu tentang dunia. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Saya kasih gambaran seperti ini. Mungkin di dalam kelas ada anak-anak yang setiap harinya tertidur di dalam kelas. Nah, kita langsung menjudge si anak ini. Kamu kenapa selalu tidur di dalam kelas? Ini waktunya pembelajaran. Tanpa kita mencari tahu apa permasalahan yang dialami di rumah. Mungkin karena faktor keluarga, mungkin karena orang tuanya sibuk bekerja, jadi dia pun tidak bisa tidur di contoh di jam 9. Dia menunggu orang tuanya, mungkin dia jualan, jadi dia menunggu orang tuanya. Nah, makanya di sini semua perilaku yang dia miliki itu mempunyai tujuan. Jadi dia punya tujuan kenapa dia sering datang terlambat, dia punya alasan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi tanpa diri kita sendiri yang menyadari, kita tidak bisa akan berubah. Jadi di sini itulah gunanya kita bagaimana berubah yang tadinya dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang berikut yaitu pemaksaan ada pada saat bukan belajar. Nah, pada teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sesuatu yang kita lakukan tidak perlu dipaksakan. Kita kasih pilihan ke anak-anak. Biarkan mereka yang berpikir, biarkan mereka yang mengambil tindakan seperti itu. Model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir menang. Ya, Bapak Ibu, kita harus berprinsip bahwa semua anak itu sebenarnya juara. Ya, karena saya sempat punya seorang siswa sudah kelas 5 SD, dia belum bisa membaca, ternyata dia punya kelebihan di panahan seperti itu. Jadi mungkin di IQ-nya dia rendah, tetapi di keterampilannya dia tinggi. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk ke yang namanya disiplin positif. Nah, di sini ada dia menyatakan bahwa arti kata disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Ya, yang selama ini yang kita tahu, saya pun juga baru mengetahuinya bahwa disiplin itu harus taat aturan lah, harus kena hukuman lah. Ternyata saya setelah mempelajari ini, ternyata disiplin itu adalah bagaimana kita belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang disebut dengan dis dan atau murid atau pengikut. Nah, Bapak Ibu, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun
pencapaian tujuan mulia. Nah, ini yang dimensikan kita sekarang. Namun setelah saya mempelajari, ternyata disiplin itu kita diharapkan bagaimana caranya supaya kita belajar. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, disiplin positif sendiri itu mempunyai tujuan menanamkan motivasi kepada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini nanti slide selanjutnya saya akan memaparkan beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian ketika murid memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi yang namanya motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, di sini kalau murid sudah disiplin tanpa kita kasih konsekuensi apapun kepada dia, dia sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, ini di sini kita masuk ke yang ketiga, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu di sini beberapa organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan telah disepakati bersama, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi nilai-nilai ini bersifat umum, jadi semua agama bisa menjalankannya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pelajari tentang apa itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian ada yang namanya primaries program atau bagaimana sikap murid. Kemudian ada 9 pilar karakter. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang berikut ada the 7 essential virtues. Dan yang keenam yaitu proyek tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi saya pun baru mengetahui ternyata nilai-nilai kebajikan itu banyak macamnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya berbagi pengalaman. Nah, kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila ada yang dinamakan yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita harapkan itu semua peserta didiknya kita bisa beriman sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, yang kedua mandiri. Nah, kami harapkan di sekolah kami ini maupun di luar itu anak-anak bisa bagaimana belajar mandiri tanpa ada guru di dalam kelas. Mereka menyadari waktunya saya belajar, saya harus belajar, waktunya masuk kelas, saya masuk kelas. Tidak perlu lagi gurunya teriak-teriak 5 oktav, ayo nak masuk. Tidak perlu lagi karena dia sudah menanamkan sikap mandiri. Di sini bernalar kritis ya Bapak Ibu ya. Bernalar kritis ini juga diharapkan kepada anak-anak. Kemudian berkebinekaan global. Yang berikut bergotong royong. Nah, kita harapkan itu anak-anak bagaimana bisa saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Dia tidak melihat kamu suku B, saya suku A, saya tidak mau membantu kamu, tetapi dia tidak membeda-bedakan yang seperti itu. Kemudian yang berikut adalah kreatif ya. Diharapkan kepada anak-anak kita itu supaya dia kreatif. Nah, dalam hal ini mungkin setiap anak berbeda-beda kreatifnya. Mungkin yang kelas 1 beda, kelas 2 sampai kelas 6. Jadi tergantung jenjang kelasnya. Seperti
Nah, inilah untuk nilai kebijakan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke sikap mandiri. Nah, nilai kebijakan yang kedua yaitu tentang bagaimana itu sikap murid. Nah, kalau yang pertama tadi itu mungkin semua termasuk guru juga harus. Nah, ini dikhususkan bagaimana sih sikap seorang murid. Ya. Nah, yang pertama yaitu toleransi. Jadi kita mengharapkan bagaimana anak-anak didik kita itu sikap toleransinya itu kepada teman. Kemudian yang kedua rasa hormat, bukan hanya menghormati hanya guru kelasnya toh. Saya kan guru kelas murid kelas 1, saya hormati hanya guru kelas 1, atau yang saya hargai hanya kepala sekolah. Tetapi dalam artian di sini rasa hormat, kita harapkan semua murid-murid ini bisa menghormati semua warga sekolah, baik itu guru, tenaga tata usaha, security maupun dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian integritas. Nah, kita harapkan juga seperti itu murid kita, bagaimana itu supaya integritasnya lebih baik. Nah, di sini ada lagi sikap mandiri, ya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak memang kita tanamkan kepada diri mereka bagaimana kalian harus bersikap mandiri. Mungkin kalau contoh saya kan mengajar di kelas 1, mandirinya mereka itu pasang sepatu sendiri sudah kategori mandiri. Pulang sekolah tanpa disuruh lagi ibu guru boleh minta tolong sepatu itu dipasangkan. Nah, kalau mereka sudah bisa pasang sepatu sendiri, kalau menurut saya pribadi itu sudah kategori mandiri. Yang berikut yaitu menghargai. Nah, dalam artian di sini menghargai mereka itu saling menghargai antara sesama teman di kelas, kakak kelas maupun tetangga sekolah. Jadi dia tidak, saya hanya di kelas 1 saja, saya hanya mau berteman dengan kelas 2, saya tidak mau menghargai dia itu guru karena dia kulitnya contohnya hitam atau apa. Kalau dia temannya memberikan pendapat, kamu tidak usah, kamu dengarkan saja saya kan ketua kelas di dalam kelas. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu antusias, ya, diharapkan itu murid-murid bagaimana dia mau berusaha untuk mendapatkan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan nanti akan bisa membawa nama sekolah. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya empati. Nah, jadi di sini kita mengharapkan sikap murid itu harus mampu berempati dengan sesamanya. Yang kedelapan, keingintahuan. Nah, sekarang ini kan sudah zamannya teknologi ya. Nah, anak-anak itu memang keinginan tahuannya sangat banyak. Dia mencari tahu ini apa sih, dia nonton mungkin lewat di YouTube, ini apa, saya penasaran. Nah, tinggal dari kita sebagai seorang guru bagaimana menerapkannya sama anak-anak, memberitahukannya bahwa hanya hal-hal yang positif yang bisa kalian pelajari dari YouTube tadi, karena memang rasa keinginan tahuannya anak-anak itu sangat tinggi. Yang berikut yaitu kreativitas. Nah, di sini diharapkan anak-anak kreatif. Kalau bisa dia menghasilkan sesuatu, mungkin dari sesuatu hal yang kecil, yang dari dari benda-benda yang sudah tidak digunakan, barang bekas, dia daur ulang, kemudian itu mungkin bisa menghasilkan sesuatu dan bisa dijual nantinya. Nah, di situ sudah masuk mandiri. Kemudian kerjasama. Nah, dengan kreativitasnya tadi, mereka harus bekerja sama, baik itu antara teman, mungkin dia bekerja sama, saya mau bekerja sama dengan kakak kelas 6 supaya kakak kelas 6 ini bisa membantu saya, bekerja sama dengan kakak kelas 5, begitu seterusnya. Nah, sebagai seorang guru, tinggal kita bagaimana memotivasi anak itu supaya semua sikap-sikapnya
jujur. Kemudian yang berikut yaitu percaya diri. Ya Bapak Ibu ya, tidak usahlah untuk murid. Saya pribadi sendiri, mungkin ini hal yang pertama yang saya lakukan. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu guru ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya sendiri, bisa berbagi ilmu sama Bapak Ibu guru. Nah, jadi kita harus selalu memberitahu kepada anak-anak, tidak usah malu. Jujur Bapak Ibu, motivasi saya sebenarnya ikut program ini adalah supaya saya bagaimana saya bisa tampil, bukan bermaksud menggurui, tetapi belajar bersama. Dan alhamdulillah ini yang kedua kalinya, karena yang pertama kemarin tentang bagaimana menampilkan visi, dan ini yang kedua kalinya saya tampil di depan Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Nah, begitu juga kami harapkan kepada murid-murid di dalam kelas. Jadi mandirinya itu mungkin setiap hari kita boleh, hari ini siapa pemimpin doa, pulang siapa. Jadi kalau bisa semua di dalam kelas itu punya bagian lah maju ke depan kelas. Jadi pemimpin berdoa saja itu Bapak Ibu itu merupakan apa ya, kalau memang anak yang tidak terbiasa, palingnya tidak mau coba Isa maju ke depan pemimpin doa, tidak Ibu guru, yang lain saja. Tetapi kalau kita biasakan setiap hari, insya Allah anak-anak itu akan termotivasi. Malahan kita belum bertanya, siapa yang pimpin doa? Semua sudah angkat tangan. Saya Ibu guru, saya Ibu guru. Berarti mereka itu sudah timbul yang namanya percaya dirinya. Kemudian yang ke-12 yaitu komitmen. Nah, jadi kita harapkan kepada peserta didik kita bagaimana dia komitmen dengan apa yang telah dia jalankan. Contohnya di dalam kelas kita menerapkan keyakinan kelas, misalnya kayak saya itu saya terapkan tentang budaya antri. Jadi dia harus komitmen, jangan hanya berlanjut 1 minggu depan sudah tidak dijalankan. Jadi kalau bisa itu komitmen. Setelah bagus, murid 6 bulan dievaluasi sudah bagus, mereka sudah komitmen, kita lanjut lagi ke tindak laku yang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada 9 pilar karakter Indonesia. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi kita sebagai orang yang beragama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Kemudian yang berikut, kemandirian dan bertanggung jawab. Kita diharapkan bagaimana supaya kita sebagai seorang guru bisa mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang tugas-tugas apa yang harus kita laksanakan di sekolah. Yang berikut yaitu adalah kejujuran atau amanah. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin kejujuran ini kita bisa melihat anak-anak kita, atau kita sebagai seorang guru juga bisa melihat anak-anak di sini. Alhamdulillah sejujurnya sudah mulai dapat uang 1.000, ibu guru ini uangnya siapa? Jadi dia tidak mau mengambil, itu bukan hak saya. Biar 500 perak ibu guru, saya tadi dapat uang ini, tidak tahu uangnya siapa. Jadi alhamdulillah mereka sudah, kejujurannya itu sudah tertanam. Nah, oleh itu kita harus melatih supaya ini tetap komitmen. Karena mungkin ada juga yang di luar sana dia dapat, saya dapat uang, tidak perlu saya berikan sama Bapak Ibu guru, kan tidak ada yang melihat. Tetapi di sini alhamdulillah saya perhatikan mereka walaupun 500 tetap Ibu guru saya dapat uang ini, saya tidak tahu uangnya siapa, seperti itu. Kemudian yang berikut, hormat dan santun, ya. Jadi kita harus menghormati anak-anak dan harus bersikap santun. Saya sedikit pernah mengikuti sebuah parenting. Santun kepada anak-anak itu, kalau misalnya ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak jabat salam sama kita, yang saya dapatkan itu kita harus menunduk
guru saya menghormati saya seperti itu. Kemudian yang berikut, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Ya, Bapak Ibu di sini, anak-anak kita pun sebagai seorang guru harus bagaimana bersikap dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Suka menolong seperti contoh, ada guru kita yang berhalangan hadir karena sesuatu lain hal, kita bisa membantu mereka mengisi kelasnya yang kosong supaya di suatu saat nanti mungkin kita juga tidak selamanya bisa hadir full di sekolah. Nah, dengan kita menolong orang lain, bukan orang yang kita tolong yang menolong kita, tetapi akan ada orang lain yang akan menolong kita lagi. Kemudian yang berikut yaitu percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Jadi di sini memang seorang guru dikatakan harus bekerja keras. Jadi kalau di luar sana mungkin orang lihat bekerja keras harus apa namanya, kalau petani pancung ya, seperti itu. Kemudian memanen padi. Tapi kita di sini bekerja keras itu dalam artian bagaimana kita anak-anak ini kita berusaha bagaimana dia itu supaya bisa menjadi anak yang berkarakter. Kemudian kepemimpinan dan keadilan. Jadi sebagai seorang guru itu kita harus adil kepada semua murid-murid kita. Jangan hanya saya sama si A saja, mamanya si A ini baik sama saya, jadi saya tidak mau berhenti dengan mamanya si B. Mamanya si B kalau ketemu tidak pernah senyum. Nah, di sini kita diharapkan adil. Mungkin mamanya si B lagi ada masalah pada saat kita ketemu, jadi dia tidak senyum sama kita, tetapi kita sudah berprasangka buruk sama mereka, padahal kita tidak tahu ada apa dengan dirinya, seperti itu. Kemudian baik hati dan rendah hati. Jadi memang sebagai seorang guru kita harus baik hati, rendah hati. Insya Allah amalnya itu amal jariah buat kita semua ya Bapak Ibu. Kemudian toleransi, kedamaian, dan kesatuannya. Jadi kita di sekolah itu harus saling bersatu, tidak harus saling menghargai lah, harus saling bertoleransi, baik itu dengan agama yang lain ataupun dengan agama kita harus selalu bersikap toleransi. Kita lanjut nilai kebajikan, yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, kita sebagai seorang guru itu harus dapat dipercaya. Ya, bukan hanya dipercaya sama oleh orang sama atasannya kita, tetapi kita juga harus bisa dipercaya oleh rekan-rekan gurunya kita, oleh murid-muridnya kita, dan oleh warga sekolah yang lainnya. Ya, jadi kita sebagai seorang guru harus dipercaya supaya kita mendapatkan nilai yang memiliki karakter yang baik. Kemudian yang berikut, lurus hati. Jadi kita niatkan hatinya kita mengajar dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Di sini Bapak Ibu, pendengar yang aktif, kita sebagai seorang guru, terkadang anak-anak datang pagi-pagi, ibu guru, saya tadi malam bla 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 bla, belum selesai satu cerita, datang lagi siswa yang satu, ibu guru, saya tadi malam seperti ini. Jadi kita harus mendengarkan, jangan baru datang ibu guru tadi malam, jangan kamu ibu guru ini juga pusing, banyak juga masalahnya ibu guru, tidak usah kamu cerita, duduk sana. Nah, jadi kita di sini diharapkan bagaimana kita menjadi pendengar aktif untuk anak-anak. Tinggal kita nanti tekankan, ya cukup, nanti lagi ya tentang anak-anak ya, seperti itu. Kemudian tidak merendahkan orang lain, ya. Jadi kita tidak boleh saling, ibu guru itu saya tidak mau,
karena dia biasanya seperti ini. Jadi tidak mungkin guru yang lain atau siswa yang lain itu punya kelebihan yang kita tidak miliki. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita. Jadi kita berusaha saja untuk dirinya kita sendiri, bagaimana kita itu memberikan yang terbaik untuk dirinya kita sendiri. Kemudian lanjut, ini ada 7 the 7 essential virtues. Yang pertama yaitu empati. Kemudian kita harus menekankan suara hati saya seperti apa. Dan yang berikutnya itu kontrol diri. Kita harus bisa mengontrol diri kita, apalagi menghadapi anak-anak di dalam kelas. Kemudian rasa hormat, kita harus kebaikan, toleransi, serta keadilan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya berkesinambungan, tetapi dia dibagi-bagi karena banyak para pendapat. Makanya nah ini menurut Michael Borba. Jadi Michael Borba ini menyatakan ada 7 nilai-nilai esensial. Kita lanjut. Nah, di sini ada proyek-proyek nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, ada yang peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Kemudian terus terangan. Nah, harus terus terang, tidak usah dipendam-pendam Bapak Ibu. Dibilang saja. Kemudian keberanian, ya. Kita pun harus berani. Walaupun awalnya, aduh saya bagaimana ya di depannya, kita berani. Kebahagiaan, kita harus bahagia. Walaupun menghadapi anak-anak yang Masya Allah, yang 28 karakter, kita harus membawa selalu bahagia. Supaya anak-anak juga melihat, wow, aku senang dengan tingkah lakuku seperti ini. Kemudian bertanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya kita. Kebersihan. Nah ini juga yang perlu di dalam kelas itu, walau ataupun di lingkungan itu perlu yang namanya kebersihan. Supaya apa? Kalau kondisi di dalam kelas kita bersih, kita juga nyaman, anak-anak juga senang. Coba kalau di dalam kelasnya kita sudah ada tai kucing barangkali di bawah meja, anak-anak sementara belajar ibu guru, kenapa ada lain-lain? Tidak usah, belajar saja, tidak usah pusing lagi itu tai kucing. Nah jadi anak-anak merasa tidak nyaman juga di dalam kelas. Kemudian santun, adil, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, belas kasih, bersemangat. Kita harus tetap bersemangat, kesetiaan, bersyukur. Kita bersyukur. Misalnya di dalam kelas punya anak 28 yang karakternya yang satu mau ke A, yang satu mau ke B, yang satu mau ke C. Kita bersyukur. Berarti kita mampu menghadapi anak-anak itu. Jangan aduh saya sedang pusing ini menghadapi anak-anak dengan 28 macam karakter. Kita syukuri saja Bapak Ibu. Insya Allah akan ada berkahnya nantinya. Oke, lanjut. Percaya diri tadi sudah, dermawan, berprinsip, toleransi, lurus hati, dengan rasa, kedamaian, ketegasan. Nah, kita juga harus tegas. Ya, jangan kita biar saja. Biar anak-anak juga bisa menghormati kita. Ya, seperti itu. Gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian. Jadi pengertian di sini dalam artian kita harus mengerti kondisi murid. Mungkin setiap hari dia datang terlambat, kita tanya, kenapa sih kamu datang terlambat? Mungkin dia punya alasan tertentu sehingga dia datang terlambat. Nah, kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini punya ada 5 kebutuhan yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kita kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga,
manusia itu butuh kebebasan, yang kelima kesenangan. Baik Bapak Ibu, kita lihat satu persatu. Nah, sebelum saya lanjut, di sini ada pertanyaan. Saya bacakan ya. Ibu Ambar dari kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak kelas 2 telah datang padanya dan menurunkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan ini? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa memberi tanggapan dari pertanyaan pemantik ini? Oke, silakan Ibu Andrea. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ Doni ada sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas 2 di kelas Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya menurut Doni seringkali minta bekal siang kepada mereka dengan paksa. Ini seringkali karena ini sini kan tidak disebutkan kenapa di situ Doni. Jadi mungkin di sini karena di sini banyak jawaban, mungkin Doni tidak diberikan uang jajan atau Doni tidak diberikan bekal dari rumah sehingga dia tidak bisa dia kelaparan. Jadinya dia terpaksa meminta ke temannya, mungkin temannya tidak kasih, jadinya dia terpaksa karena temannya tidak kasih sementara dia sudah kelaparan. Jadi itu berkali. Oke, sekian. Oke, terima kasih Ibu Andrea. Baik, sebelum kita lihat apa sih, nah dari sini sebenarnya nanti betul yang dikatakan oleh Ibu Andrea tadi punya banyak jawaban, karena kita belum tahu apa alasannya dia sehingga dia mengambil makanan temannya. Baik Bapak Ibu, kita bahas dulu tentang manusia itu bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan pertama manusia itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup itu misalnya yang pertama kesehatan, kita semua butuh kesehatan. Kemudian rumah atau tempat tinggal, makanan, pakaian, dan keamanan. Jadi kalau tidak ada yang seperti saya paparkan ini, mungkin kita ini tidak hidup sampai seperti sekarang ini. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa dari suatu kelompok itu. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, misalnya seperti teman, keluarga, pasangan hidup, rekan kerja, kemudian teman kerja, binatang peliharaan atau apapun. Nah, seperti itu. Jadi dia ingin diterima seperti itu. Kemudian yang berikut yaitu tentang penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan, menjadi kompeten, terampil, prestasi, keterampilan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi dia punya merasa saya ini punya kekuatan, saya ini jago, seperti itu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dia mau dihargai sama teman-temannya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang berikut yaitu tentang kebebasan. Jadi manusia itu juga butuh yang namanya kebebasan. Nah, di sini kebebasan itu kebutuhan untuk bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Jadi kalau ada anak-anak negeri
kebutuhan kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan. Dia mau bermain, tertawa dengan teman-temannya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kita hidup tanpa kenikmatan apapun itu. Kita tidak pernah menyenangkan diri kita ini. Kita hanya bekerja terus saja. Kita tidak pernah refreshing, tidak pernah kemana, tidak pernah ketemu dengan teman-teman, ketawa-ketawa. Pasti perasaannya kita, aduh saya stres. Nah jadinya itu, seorang manusia itu butuh yang namanya kesenangan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, dan suka membuat lelucon. Jadi kalau di kelasnya Bapak Ibu ada anak-anak yang suka buat teman-temannya tertawa, berarti dia itu kebutuhannya yang paling tinggi yaitu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi dia maunya senang-senang sama temannya. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik tadi sebenarnya itu dibutuhkan. Jadi di sini jawaban dari pertanyaan yang tadi tentang Doni. Dalam kasus Doni, apabila jawaban dari Doni ketika ditanya sama gurunya, Ibu Ambar dia lapar, saya lapar Ibu, saya tidak mau bawa makanan siang. Berarti dia di sini kebutuhan akan untuk hidup. Nah jadi kalau misalnya orang tuanya tidak kasih bekal, anggaplah masuk dari jam 7 pulang jam 3, dia tidak punya bekal. Kalau dia tidak makan, dia kelaparan, makanya dia mencoba dia mengambil barang makan siang kemarin. Kemudian alasan saya mengambil bekal teman saya karena saya senang temannya menjadi perhatian dia. Jadi dia hanya senang, hanya iseng-iseng saja. Dia temannya itu marah sama dia. Nah dengan temannya marah itu dia merasa saya berkuasa. Yes, saya berkuasa di kelas ini seperti itu. Kemudian jika jawabannya seperti ini, saya hebat, jadi takut dan menuruti keinginanmu. Jadi dia bisa saja. Jadi banyak pilihan. Kemudian bila jawaban Doni, saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, sedangkan temannya mungkin dibikin karakter lah. Jadi dia itu ingin juga, kenapa sih ibuku tidak pernah buatkan saya makanan seperti itu? Saya juga mau makanan seperti ini yang berkarakter, yang hari ini misalnya bawa nugget, besok ayam goreng, lusa tahu. Mungkin selama ini orang tuanya hanya kasih Indomie, dia bosan seperti itu. Kemudian dia menikmati iseng-iseng saja. Nah dia hanya iseng mengambil makanannya karena dia suka melihat ekspresi temannya kalau marah. Berarti di sini dia kesenangannya. Dia hanya iseng mengambil bekal temannya. Padahal dia sebenarnya punya bekal, tapi hanya iseng. Jadi dari pertanyaan pemantik tadi itu bisa 5 jawaban. Tergantung alasannya apa, tujuannya apa. Olehnya itu tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa jika ada masalah jangan langsung mengambil tindakan. Kita cari tahu dulu apa permasalahan yang anak-anak hadapi. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku. Nah di sini ada 3 motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka sudah percaya. Jadi termasuk saya juga sebelum mempelajari hal ini pernah melakukan saya mau dihargai saja baru melakukan sesuatu. Kalau saya tidak dikasih penghargaan, saya tidak mau melakukan waktu seperti itu. Mungkin kita sendiri, anak-anak juga seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Kemudian ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu kita tahu bersama bahwa
masih meluapkan emosi dari rumah, anak-anak baru bersadar. Assalamualaikum Ibu Guru. Pak, kenapa kamu datang lambat? Tanpa mencari tahu apa sih alasannya mereka terlambat. Anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi murid di sini tidak ditanya lagi apa alasan kamu terlambat. Yang berikut yaitu konsekuensi. Sementara di sini dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Nah, jadi konsekuensi ini kita sudah rencanakan, sudah dibahas dan sudah disetujui bersama. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan dia sudah mengetahui konsekuensi apa yang harus diterima. Saya kasih contoh seperti ini. Kita bikin satu peraturan, misalnya seperti ini. Yang terlambat datang ke sekolah disuruh cuci kamar mandi. Besoknya lambat lagi, disuruh cuci lagi kamar mandi. Jadi dia sudah tahu, saya kalau lambat, jadi dia sudah tahu apa konsekuensinya seperti itu. Tanpa kita menanyakan, hari ini kenapa kamu lambat, besoknya kenapa, apalagi alasannya. Mungkin ada yang pernah nonton yang video ada cerita tentang yang orang dari Makassar kayaknya ya, ada yang anak-anak setiap hari terlambat dan gurunya dia tidak mau mengajar sebelum si anak ini datang. Temannya memulinya, hari berikutnya seperti itu, kemudian hari ketiga kalau tidak salah dia tidak datang sama sekali, dan betul, dan hari keempatnya baru dia datang dan dia bilang, hukumi saya tidak akan datang terlambat lagi karena mamaku sudah meninggal. Jangan sampai tidak jadi guru seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru harus mencari tahu apa alasan anak-anak ini melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang berikut ada yang namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi masalah tentang apa yang mereka inginkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik tentang disiplin positif dan memulihkan dirinya yang telah berbuat salah. Nah, yang inilah yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan dulu apa permasalahan yang dihadapi, jangan kita langsung mengambil tindakan. Kita lanjut. Nah, posisi kontrol. Di sini ini Gosen dalam bukunya tentang restitution school disiplin mengungkapkan bahwa perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam kelas. Nah, di sini dia menyatakan ada 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama ada namanya penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Penghukum. Nah, di sini seorang guru biasanya menghukum hukuman fisik maupun verbal. Jadi Bapak Ibu itu menghukum bukan nanti ambilkan kayu panjang 1 meter, hukum kakinya plak ke warna biru kakinya anak-anak, itu bukan hukuman, tetapi dengan kata-kata juga itu merupakan hukuman. Orang-orang menjalankan penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat mereka tekan lebih lagi. Guru-guru biasanya berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Ya, Bapak Ibu ya, kalau kita sering katakan awas, berarti itu sudah masuk kategori guru penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah.
mulai sekarang Bapak Ibu dihindari, ya. Bisa Bapak Ibu? Yang berikut ada yang mau manusiawi ya. Kita belajar dari pengalaman. Kontrol posisi teman. Nah, di sini tindakan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Posisi teman biasanya guru negatif atau positif. Biasanya guru mengatakan begini, ayo bantulah ibu, demi ibu ya nak. Jadi kita menganggap, ayo bantu ibu ini lagi, misalnya ibu dimarah kepala sekolah ini, bantu dulu ibu, jangan dulu bari ibu di dalam kelas ya, datang kepala sekolah bahasa supervisi. Nah, itu sebenarnya masuk posisi kontrol. Kita guru menganggap murid itu sebagai teman. Ini kategori tengah ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Kita mengawasi dan bertanggung jawab dengan orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau dia memiliki konsekuensi. Jadi posisi ini anak-anak sudah tahu, kalau saya datang terlambat, saya disuruh cuci kamar mandi. Jadi sudah ada konsekuensinya. Tanpa ditanya mungkin alasannya apa, kenapa dia terlambat. Pertanyaannya itu biasa seperti ini. Peraturan apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu. Posisi ini akan menggunakan single, daftar cek. Posisi pemantau sendiri awal dari posisi pemantau ini merupakan awal dari posisi stimulus respon menjadi posisi pengontrol murid. Nah, kita lihat yang posisi manajer. Posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini biasa guru bertanya, apa yang kamu yakini? Kenapa kamu berbuat begini? Apa alasan kamu? Nah, tugas seorang guru manajer bukan mengatur perilaku murid, tetapi hanya membimbing murid-muridnya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid kembali ke kelompoknya dengan hal-hal yang baru. Oke Bapak Ibu, sekarang saya punya 5 pertanyaan. Kita jawab jujur saja ya. Boleh ya? Oke. Pertanyaan pertama. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya? Ada yang bisa memberi? Selalunya kamu yang terakhir selesai. Apa ya? Selalunya kamu yang terakhir selesai. Menyalahkan. Oke, berarti menghukumnya. Iya, baik Ibu Desi. Jadi ini dia selalu menyalahkan, bukan selalu kamu yang terakhir selesai. Jadi menghukum anak dengan kata-kata kamu ya. Pertanyaan yang kedua, sanksi atau konsekuensi apa yang kamu akan terima? Jadi dia sudah tahu apa konsekuensinya jika dia melakukan sesuatu yang kurang baik. Posisi kontrol apa ini? Apa ini? Manajer. Ada yang lain? Iya, saya sempurnakan yang ini masuk kategori pemantau. Jadi karena pemantau itu dia sudah tahu konsekuensinya apa. Lanjut, pertanyaan ketiga. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti aku bereskan. Apa ini? Apa? Betul sekali Pak Daya, teman. Jadi sudah tidak apa-apa, padahal dalam hati mengompol ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, berarti sudah pahamnya Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Betul sekali Ibu. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, guru mempunyai peran untuk membuat keyakinan kelas. Pertama, dia harus bersifat abstrak, pertanyaan universal yang tadi nilai-nilai kebajikan, kemudian mudah diingat dan bisa disesuaikan dengan kondisi kelas. Keyakinan kelas ini juga dibuat bersama dan menjadi pedoman semua murid yang ada di dalam kelas. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada 3 yang harus kita lakukan jika menghadapi sebuah masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus validasi dulu apa tindakan apa yang harus dilakukan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini bahkan segitiga restitusinya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas itu. Pertanyaan pertama itu seperti ini. Kita bisa arahkan sama anak-anak seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ungkapkan kepada anak-anak agar anak-anak itu tidak merasa disalahkan. Kemudian yang berikutnya itu tentang validasi tindakan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru lagi. Menanyakan keyakinan keras. Nah, di sini yang terakhir yaitu apa yang kita percaya, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, di sini ada satu kasus yang saya sempat ambil minggu kemarin. Maaf kalau mungkin videonya kurang apa ya. Silakan Bapak lihat, ini contoh penerapan yang saya lakukan di dalam kelas. Apa yang kamu lakukan?
lakukan supaya tidak terpicu barang murah? Itu lebih cepat, ya. Berarti tidurnya harus lebih cepat. Oke. Mulai kapan kamu tidur cepat? Mulai kapan kamu lakukan? Sebelum malam. Iya. Jadi sebelum malam kamu sudah tidurnya harus lebih cepat. Oke, terima kasih teman. Besok tidur malam. Iya, anak dewasa. Dewasa, apakah anda betul-betul sudah melakukan hal positif seperti apa ini? Ya, iya. Terima kasih ya sudah menjemput kami itu ya. Alasannya ya, jadi sudah tahu ya. Terima kasih, silakan diserahkan ya. Sampai di rumah. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi salah satu contoh yang saya buat kemarin penerapan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini. Saya sudah bermaksud menghubungi Bapak Ibu yang tadi, saya hanya berbagi pengalaman sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salahnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.